Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho, NPM 19012223 yang akan menjelaskan tentang ekonomi moneter. Sebelumnya saya mohon maaf karena video ini terlihat karena sangat tidak niat, tapi sebenarnya saya itu niat. Alasannya karena keterbatasan peralatan yang saya miliki dan keterbatasan waktu, dan saya sedikit mempunyai sifat pemalas. Mohon maaf. Baik, kita mulai. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi, khususnya yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi sehari-hari. Dan saya sangat menyukai materi ini karena materi ini membahas tentang uang, everything about money. Beberapa alasan yang bisa dikemukakan oleh materi ini yaitu adalah kebijakan penciptaan atau pencetakan uang. Jadi pencetakan uang itu tidak sembarangan. Di sini ada kebijakan moneter ekonomi. Jadi tidak sembarang mencetak uang dalam jumlah yang besar sekaligus, tidak agar memperkaya negara, tidak. Tidak, itu ada kebijakannya sendiri. Selanjutnya, bank sentral merupakan bank yang diberi kewenangan untuk mencetak uang dan mendistribusikan kepada masyarakat. Biasanya jenis uang yang beredar di masyarakat terdiri dari uang kartal yang berupa uang kertas dan uang logam serta uang giral yang berbentuk cek. Uang yang beredar di masyarakat juga perlu diatur jumlahnya, tidak sembarang. Seperti yang saya tadi bilang, agar dapat mempengaruhi perekonomian sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pemerintah, yaitu stabilisasi ekonomi melalui stabilisasi nilai tukar uang, berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita semua. Lalu kita akan membahas tentang kebijakan moneter itu sendiri. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang memproses pengaturan persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh, atau yang lebih sejahtera. Adapun tujuannya dari kebijakan moneter tersebut ialah untuk mencapai keseimbangan internal, dalam artian keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilisasi harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, seperti itulah, serta tercapai tujuan ekonomi makro. Nah, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Selanjutnya, adapun fungsi kebijakan moneter, yaitu meningkatkan pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi, lalu menjaga stabilisasi terhadap mata uang asing, menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan dengan permintaan konsumen atau permintaan masyarakat, mengendalikan lajunya inflasi dan mencegahnya aktivitas ekonomi yang berlebihan. Setelah kita membahas tentang pengertian, tujuan, dan fungsi dari kebijakan ekonomi moneter, selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen. Ini pembahasan terakhir. Ada 5 instrumen, yaitu 1. Kebijakan operasi pasar terbuka, salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambahkan jumlah uang yang beredar atau berada di tangan masyarakat. Yang kedua, kebijakan diskonto, suatu kebijakan di mana terjadi pengurangan dan penambahan jumlah uang. Yang ketiga, kebijakan cadangan khas. Kebijakan ini berhubungan dengan adanya cash ratio, di mana bank sentral memiliki wewenang untuk membuat peraturan, yakni menaikkan atau menurunkan cadangan cash atau yang sering disebut cash ratio. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Kebijakan ini berhubungan dengan pengawasan terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dengan adanya kebijakan diharapkan perekonomian mampu membaca situasi dengan baik dan mencari sebuah pemecahan masalah ketika kita hidup bersama. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima adalah kebijakan dorongan moral. Kebijakan ini
adalah dengan pengumuman. Melalui pengumuman, maksudnya melalui pengumuman, pidato, dan seperti surat edaran yang ditunjukkan pada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya. Jadi maksudnya pelaku ekonomi lainnya tuh lebih ke ekonomi luas dan para pelaku ekonomi, setiap pelaku ekonomi. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari saya Muhammad Ridho cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Stay at home and stay safe.